Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad al-hadi minadh dhalal wa ala alihi wa sahbihi khairi suhbin wa al amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para alim ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat yang hadir, pejabat pemerintah, sipil, militer maupun Polri yang dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus jumateng sedanten jajaran takmir Masjid Shirathul Mustaqim ingkang mugi-mugi diparingi istiqomah. Wabil khusus kepada beliau Gus Fikri hafizahullah, mugi-mugi beliau senantiasa dijaga oleh Allah, diberi kesehatan, istiqomah, nuntun kita semua dekat dengan Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya mulai ceramah tentang Mahabbatur Rasul, saya ingin memberikan dua ijazah. Yang pertama, ijazah Ratibul Imam atau disebut dengan Ratibus Syahir Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang istiqomah oleh beliau Gus Fikri dibaca di masjid yang mulia ini dengan sanad yang saya dapati dari guru-guru saya, Habib Umar, Habib Salim Syatiri, Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Syahabuddin. Maka saya kalau memang ijazah ini sah nyampainya ke saya, maka malam ini saya ijazahkan kepada panjenengan semuanya. Yang kedua, ijazah wirid yang saya mendapatkan dari guru saya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, nyambungnya ke Imam Sya'rani. Karena temanya adalah Mahabbatur Rasul, beliau setiap habis sholat wiridnya adalah Allahumma habibni ilan nabi wa habibin nabi ilayya. Ya Allah, tambahlah kecintaanku kepada Nabi Muhammad dan tambahkan kecintaan Nabi Muhammad kepadaku. Jadi kalau wirid ini dibaca, insya Allah kita tambah cinta ke Rasulullah dan Rasulullah tambah cinta kepada kita. Dengan ijazah dari beliau, saya ijazahkan kepada panjenengan semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, melalui dua bacaan tadi, yang pertama cinta Nabi, yang kedua Ratibul Haddad. Tema kita adalah bagaimana mencintai Rasul melalui jalur istiqomah kita membaca Ratibus Syahir atau Ratib Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Maka yang pertama harus kita bahas adalah pentingnya mencintai beliau Rasulullah. Setelah itu bagaimana cara mencapai kedekatan dengan beliau Nabi Muhammad. Beliau Nabi kita Muhammad SAW adalah wasitoh kita menuju kepada Allah. Kalau tanpa Rasulullah kita nggak akan pernah
mendapatkan kedudukan, bahkan iman kita pun enggak disahkan oleh Allah. Dengannya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam syair ta'iyahnya mengatakan, qad qaranal mahmudu isma Muhammadin ma'a ismihi fi dzikri fa'aziz bi rif'ati. Ketika beliau Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad memuji Nabi Muhammad, yang pertama, Nabi kita itu hebat sampai senantiasa disejajarkan namanya dengan nama Allah. Kalau sudah namanya disejajarkan dengan nama Allah, ini kan pasti nggak main-main. Beliau mengatakan seperti ini, ada dalilnya, yaitu alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami Allah mengangkat namamu wahai Muhammad. Kata ahli tafsir, mengangkat nama di sini tidaklah madzukira ismullah illa wa udhifa bihi ismu Muhammad, kecuali di situ ada Nabi Muhammad. Orang mau masuk Islam syahadat asyhadu alla ilaha illallah ping 1 juta, enggak sah Islamnya kecuali Muhammad Rasulullah. Azan dikumandangkan di seluruh pelosok dunia setelah asyhadu alla ilaha illallah adalah asyhadu anna Muhammad. Sampai surga pun tidak ada tiang-tiangnya yang kokoh menempel kecuali tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hingga dalam riwayat Nabi Adam ketika masuk surga, ketika di surga, beliau itu kan punya zallah niku kepleset, yang sampai makan buah khuldi. Jaluk sepuro teng Gusti Allah, minta maaf sama Gusti. Ketika minta maaf sama Gusti Allah, tawassulnya dengan nama Nabi Muhammad. Nabi Adam menyebut, ya Allah, demi kedudukan dan kecintaanmu kepada Nabi Muhammad, dampuni kesalahanku. Kemudian Allah bertanya, gimana kau bisa tahu dengan nama Muhammad? Kemudian Nabi Adam berkata, ya Rabb, tidak ada satu tempat pun di muka ataupun satu tempat pun di surga kecuali tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidaklah disejajarkan nama Muhammad dengan namamu kecuali mempunyai kedudukan yang tinggi di sisimu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian Nabi Adam tanya, kalau saya boleh tanya ya Rob, sinten niku Kanjeng Nabi, siapa Muhammad? Jawabannya Allah, huwa laulahu ma khalaqtuka ya Adam. Dialah sosok yang kalau bukan karenanya aku enggak ciptakan engkau wahai Adam. Jadi Masya Allah, Imam Haddad menyebut bahwa kemuliaan Nabi Muhammad itu adalah disejajarkannya nama beliau Rasulullah dengan nama Allah Subhanahu. Ini yang pertama, tentang keutamaan dan kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa man yuti'il hadi ata'a ilahahu wa man ya'sihi ya'sil ilaha wa yumgoti. Yang kedua, kemuliaan Rasulullah itu, barang siapa yang taat sama Nabi itu berarti taat sama Allah. Barang siapa yang maksiat sama Nabi berarti maksiat sama Allah Subhanahu. Ya. Man ata'ar Rasul faqad ata'allah, dalil Qur'annya. Jadi subhanallah, ini kan menunjukkan kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad. Sampai Allah itu berfirman, yang taat Muhammad taat sama aku, maksiat Muhammad maksiat kepadaku. Ini kan makom tinggi hadirin. Kalau sudah kiai ngomong kepada santrinya bahwa perintahku perintah anakku, sing diperintahkan anakku yaitu perintahku, kita takut semua kepada anaknya kiai. Kenapa? Karena kiai sudah mengatakan mandatnya ada pada anaknya. Begitu pula
beliau baginda Muhammad. Jadi nggak mungkin perintahnya Nabi Muhammad itu berseberangan dengan perintahnya Allah, itu nggak mungkin. Dan nggak ada orang itu mau cinta kepada Allah tanpa pintunya Nabi Muhammad, nggak mungkin. Makanya kita dalam kecintaan kepada beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus punya bukti. Kalau kita nggak punya bukti cinta sama Nabi, nggak sah kecintaan kita kepada beliau, nggak akan pernah sampai kepada Allah. Di antara bukti kecintaan kita sama Nabi adalah senantiasa kita bersolawat kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam rotib Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, selain kita diperbanyak zikir, di situ pula kita solawat kepada beliau baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam syarahnya rotib Haddad itu ada satu riwayat. Satu riwayat tentang keutamaan sholawat, menceritakan seorang ulama yang agak darwish niku napa Gus? Majdzub, compang camping bajunya, gak pati bersih ngono lho, kancinge kewalak-walik. Napa majdzub, jadab. Nggih, darwis niku yang nggak peduli dengan rupa. Kalau bahasa Inggrisnya the jebbe. Nah, ini suatu saat namanya Shibli, Al-Imam Shibli. Imam Shibli itu darwish. Di antara ulama di zamannya yang lebih berilmu banyak, yang lebih alim banyak, yang lebih soleh banyak, yang juga lebih pandai berpidato banyak, hingga kurang disegani. Dan Ra'su Subha auliyanya ketika itu adalah Al-Imam Abu Bakar namanya. Ini rojone walinya namanya Abu Bakar. Rojo wali dalam sufi itu namanya Gutub. Ketika Al-Imam Abu Bakar itu masuk masjid, ulama itu di masjid itu penuh, di antaranya Asy-Syaikh Al-Imam Shibli. Kemudian hadirin, ketika Al-Imam Abu Bakar itu masuk, semuanya berdiri menyambut. Satu-satu ulama itu salaman biasa. Oleh Syekh Abu Bakar itu diberikan tangannya. Begitu sampai kepada Imam Shibli, cium tangan, Imam Abu Bakar langsung menyium keningnya. Kening niku batuk, dicium. Ulama iri yang lain. Ada apa Imam Abu Bakar nyium orang yang nggak jelas gini? Kenapa nggak kita yang dicium, yang lebih alim, lebih soleh, lebih semuanya? Kenapa kok orang compang-camping yang nggak ada nilainya ini justru yang dicium? Orang menggerutu, kenapa ini, kenapa? Setelah beliau duduk, beliau berkata, wahai para hadirin, kalian heran ya? Kalian heran ya? Kenapa saya cium keningnya Shibli di hadapan kalian dan kalian tidak ada yang aku cium keningnya? Diam semuanya, nggak berani jawab. Mau saya kasih tahu? Monggo. Beliau mengatakan, demi Allah, tidaklah saya mencium kening Imam Shibli kecuali tadi malam aku bermimpi melihat Rasulullah mencium keringnya. Kalau enggak, aku enggak mencium. Dan ketika aku cium keningnya Imam Shibli, aku cari tempat di mana di situ Rasulullah menciumnya. Aku mengambil keberkahan dari bekas ciuman Rasulullah di kening Imam Shibli. Baru orang-orang itu tahu kedudukan Al-Imam Shibli. Mulai orang tanya, resepnya Imam Shibli ini sampai dicintai Nabi seperti itu apa? Maka beliau mengatakan,
Resepnya itu adalah yang pertama, memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW, dan yang kedua tidak pernah lepas tiap harinya dari firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Barang siapa yang membaca ini di pagi hari enggak mati sampai terbenamnya matahari. Dan barang siapa yang membaca 7 kali setelah terbenamnya matahari, nggak akan mati sampai terbitnya matahari subuh. Dijamin. Nggih, alhamdulillah, makanya saya ngamalkan itu nggak mati-mati. Nggak mati-mati nggih. Sampai ada sebagian ulama mengatakan kalau istiqomah seperti itu terus, gimana Israel mengambil nyawanya? Maka dijawab oleh ulama, kalau Allah sudah menentukan takdirnya untuk diambil nyawanya, ansahu tilka dzikr fi dzalikal yum, dibuat lupa membacanya di hari tersebut. Sebab kalau baca itu insya Allah nggak bakal mati. Habib Salim Syatiri menceritakan ada orang yang umurnya sampai 120 tahun baca ini tiap hari nggak mati-mati. Sampai akhirnya didatangi dalam mimpinya oleh Nabi SAW, dikatakan, kon gak kangen tambah aku, ati urip sampai pirang ewu tahun. Kemudian berkata, rindu, lepaskan bacaan itu, insya Allah kau mendapatkanku nanti di alam barzakh. Kemudian ditinggal dan kemudian beberapa hari kemudian meninggal dunia. Ini bacaan Imam Shibli ini adalah perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi salah satu bukti cinta kita kepada Nabi itu banyak sholawat. Syekh Sya'roni beliau menyebutkan, tatabba'tu ahwalal qaum, saya perhatikan keadaan para ulama di zamanku, maka aku dapati ulama yang senang sholawat kepada Nabi Muhammad, dia mati meninggal dunia tapi ilmunya nggak akan pernah mati selama-lamanya. Tapi ulama yang kurang sholawat, begitu mati ilmunya melok mati. Makanya kayak Hamid Pasuruan dan lain-lainnya, Syekhona Khalil Bangkalan, kemudian Habib Ja'far bin Syekhon, kemudian Habib Anis dan Habib Alwi, sampai detik ini orang-orang mencintai beliau karena masa hidupnya senantiasa bersolawat kepada beliau, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalur mencintai Nabi Muhammad melalui rotib, di antara di rotib tersebut adalah kita perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Tapi ingat, sholawat yang paling mulia, paling bagus itu sholawat yang ada dalam sholat, karena itu hukumnya wajib, yang lain sunnah. Dan sholawat yang paling mulia di antara sholawat, sholawat apa? Sholawat nariyah, sholat dunur. Sholat apa yang paling afdol? Ulama sepakat paling afdol sholawat adalah Ibrahimiyah, karena warid min indi Rasulillah, karena langsung yang diajarkan Nabi Muhammad. Ini yang kadang-kadang kita kurang atau gagal paham. Sholawat yang paling afdol itu paling mulia, ya sholawat dalam sholat. Sebab tanpa sholawat, sholat kita nggak sah, karena kita mazhab Syafi'i. Dalam kitab Minhajut Thalibin, sarahnya itu ada kitab namanya Mughnil Muhtaj, itu disebutkan bahwa sholawat kepada Nabi itu ada 5 pendapat. Satu, mazhab Syafi'i mengatakan wajib sholawat itu di sholat, lainnya sunnah. Makanya kita mazhab Syafi'i kalau kita tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar rasulullah, kemudian tidak pakai sholawat, nggak sah sholat kita. Jadi yang wajib sholawat di sholat. Makanya saya yang bingung itu ada anak-anak muda sekarang ini, Masya Allah, sholawatan sana hadir, sholawatan pulang jam 2, jam 1, besoknya subuh jam 8. Sholawat yang wajib itu sholat subuh itu loh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu yang wajib. Sholawat malam jam 11 keliling-keliling itu sunnah. Lah ini kilaan aneh, yang sunnah dijalani yang begitu jauh, yang wajib ditinggalkan. Iki koyok wong serbanan tapi sempakan tok. Nih.
Serbanan, kon kok serbanan sunnah? Ya sempak tok iku ya apa? Tutupen auratmu. Kayak ibu-ibu jilbaban, masya Allah genah. Tapi ku tangan tok. Kira-kira bener apa salah? Ya ngawur. Maka itu yang madzhab pertama, kaul pendapat pertama, sholawat wajib di sholat. Perhatikan, jadi kita sholawatan keliling monggo, bagus. Tapi yang paling wajib adalah di sholat. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua, kapan sholawat itu wajib? Ulama mengatakan setiap kali nama Nabi Muhammad disebut wajib kita sholawat. Jadi kalau ada orang dengar Rasulullah namanya disebut nggak sholawat, dosa hukumnya. Itu pendapat kalau kita sunnah. Dalilnya terlalu banyak dalilnya. Di antaranya al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Wong medit, orang pelit adalah orang kalau namaku disebut tidak sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi yo pas sholawat niku dipikir. Kemarin ada satu kiai menikahkan orang namanya Muhammad Khairul Anam. Ketika menyebut ya Muhammad Khairul Anam, Allahumma sholli alaihi. Lah masa mu kiai ngerabekno Kanjeng Nabi ya iki. Makanya kadang-kadang orang namanya ini kalau ditambah Khairul Anam niki bahaya. Jadi mirip sama Rasulullah namanya. Jadi setiap kali nama Nabi disebut itu sholawat. Ya ketika kita ini masya Allah, pokoknya saya paling seneng kalau sudah masuk ke daerah kalangan kita, kalau saya sudah ceramah ketika Nabi Muhammad, Allah masuk nama terus ya, kalau 1000 kali ya 1000 kali sholawat. Karena ada pendapat yang mengatakan itu wajib, walaupun kita mengatakan sun. Rasulullah naik mimbar, kemudian Jibril berkata, aba'adahullah man dzukirta indahu falam yusolli alaik. Amin, kata Nabi Muhammad. Semoga dijauhkan oleh Allah. Amin, kata Rasulullah. Siapa? Orang yang nama Nabi Muhammad disebut tapi dia enggak sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ingat-ingat, kalau Rasulullah itu namanya disebut sholat. Bukan berarti Muhammad ya, Habib ya. Muhammad total bakso. Muhammad total bakso tadi. Nah. Yang lain Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya yang disebut nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad namanya banyak, 100 lebih, 200 sampai 300. Ya, nama Kanjeng Nabi itu kan banyak. Ada Muzammil, ada Mudathir, ada Ahmad, ada Muhammad, ada Hamid, ada Mahmud, ada Muzammil, macam-macam, ada Toha, ada Yasin. Wah. Dan memang kata orang Arab, kathratil asma tadullu ala syarafil musamma. Orang Arab itu kalau satu orang namanya banyak menunjukkan kemuliaannya. Dan Nabi Muhammad namanya banyak sekali, bahkan di atas 100. Makanya kan seperti nama saya ini kan Muhammad Musotik Fikri. Ada yang manggil saya Muhammad, ada yang Musotik, ada yang Fikri. Berarti banyak nama gitu. Ya. Tapi ini konteksnya beda kalau begitu. Ini kayak ceritanya kayak ada orang minta nama ke saya kasih nama Taufik, katanya kurang panjang Beb. Loh wis cukup Taufik ngunai, kurang dawa Beb. Sekarang ini kan orang punya nama panjang-panjang 4, 5, sampai bapaknya ku lali jenenge anake. Terus mau panjang 3, 4 gitu loh. Wis ngene, kasih nama W Taufik WWWW. Lah apa artinya? Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dawa. Loh, kalau orang Arab itu memang nama itu satu. Kayak saya ini kan namanya sudah keluar dari jalur nama orang Arab, Ahmad Jamal, karena ini 2 nama mestinya.
Di Arab itu Ahmad ya Ahmad, kecuali ditambah lakob. Lakob itu julukan, Muhammad Bakir, Ja'far As-Shadiq. Itu namanya lakob. Ini nama, ini lakob atau kunyah. Nah kalau saya kan 2 nama, apalagi di Indonesia namanya isim murakkab, banyak 3. Nih, ini kumang saking dawa nih. Sampai bapak iku lali jenenge anake sapa iku lali. Nih. Kadang maka itu hadirin yang dimuliakan Allah, paling afdolnya nama itu yang umma udhifa ilal ubudiyah. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Malik, Abdul Qudus paling afdol. Kemudian yang kedua adalah nama yang namanya Nabi Muhammad SAW. Ini yang paling afdol. Hadirin yang dimuliakan Allah, sesuai tadi itu disebutkan bahwa yang disebut nama Muhammad yaitu nama Rasulullah, ketika diceritakan disebutkan kita sholawat, bukan semua nama Muhammad. Jenenge wong Muhammad, Muhammad mat, Allahumma sholli alaihi. Nah, repot nih nggih. Nah, nama Nabi Muhammad itu ada yang namanya Muhammad, ada yang Ahmad. Di Quran Nabi Muhammad disebut dengan nama, ada surat Muhammad, ada juga Ahmad. Mim ba'di ismuhu Ahmad. Nah, sama Rasulullah itu Ahmad ya Muhammad, tapi kata ulama Muhammad itu yang nama masyhurun fil ard, Ahmad mahsyurun fis sama. Nama nabi yang terkenal di bumi Muhammad, tapi kalau di langit Makanya saya pernah ketemu Habib Ghazi. Habib Ghazi itu di Surabaya termasuk Masya Allah, gurunya banyak habaib di sana. Kalau ada apa-apa itu musyawarah sama beliau, mau zahir mau batin. Kemudian suatu hari beliau itu ngomong sama saya, Titenono, kalau ada anak nakal minta doa, itu di video ada orang mau nikah ke sana, semua ke sana. Rujukannya habaib di Surabaya itu namanya Habib Ghazi Bakil. Nah kemudian beliau ini sering ada anak nakal, sawanen itu bawa ke sana. Terus waktu saya ke sana ada anak ini nakal. Setelah nakal anak ini diobati, dikasih air, pulang. Subhanallah nggak nangis. Terus dia ngomong kayak gini, Titenono, wong sing jenenge Ahmad itu mesti betik nakal. Lu kok bisa? Habib itu kan nama Nabi Muhammad. Di langit itu di bumi. Namanya di bumi itu Muhammad. Lagi jenenge Kanjeng Nabi di langit di bumi. Makanya betik-betik. Hati-hati sama namanya Ahmad. Ahmad Jamal termasuk bahaya. Jadi begitu. Nama Nabi Muhammad disebut, kita sholawat. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, wajib kita itu bersolawat di setiap pertemuan, setiap perkumpulan. Karena hadisnya, beliau Nabi SAW mengatakan, tidaklah matafarraqo kaumun, tidaklah berpisah sekelompok kaum dari satu tempat ketika mereka duduk tanpa sholawat kepada beliau Rasul SAW, kecuali mereka meninggalkan bau bangkai seperti meninggalkan jifah. Dalam riwayat tiroh, meninggalkan penyesalan nanti di hari kiamat. Jadi majelis kalau nggak ada sholawatnya nggak ada nilainya. Alhamdulillah, majelis Ratibul Haddad Habib setelah baca rotib terus baca sholawat. Nah itu kiai-kiai kita dulu itu ngajarinya, kalau sudah acara semuanya kan diusir, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Nah ini sholawat usriyah. Nek gak disolawati gak mulai-mulai wong-wong itu. Itu ada dalilnya supaya majelis itu jangan sampai kosong dari sholat. Makanya sampean itu kalau naik bis, kalau mau turun jok lali, Allahumma sholli ala Muhammad, supaya enggak bau bang. Dimanapun duduk-duduk di pos kamling, kemudian mau pulang, matur nuwun nggih, terima kasih banyak sekelangkong, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Main gaple sallallahu alaihi Muhammad. Ya sing penting gak maksiat. Ya. Lek main togel ojo. Begitu menang, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad, diculuk malaikat kapok sampean.
Maka itu, jadi setiap majelis tidak akan membawa penyesalan kalau di situ ada sholawat. Artinya kan gitu mafhumul mukhalafahnya. Kalau kita pergi tanpa sholawat, penyesalan. Berarti majelis manapun yang ada sholawat tidak akan membawa penyesalan di dunia sampai di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Ini kehebatan sholawat. Ada majelis isinya presiden, menteri dan lain-lain. Tapi kalau nggak ada sholawatnya, penyesalan, bangkai. Nggak ada zikirnya, penyesalan dan bangkai. Majelis di kampung, tapi di situ nggak sepi, nggak kosong dari sholawat dan zikir kepada Allah, menguntungkan dan wangi. Makanya dalam kitab I'anatut Thalibin, niku disebutaken. Nah ini disebutkan dalam I'anatut Thalibin di Fadlus Shalah 'alan Nabi tentang keutamaan majelis, bahwa kalau kita seperti majelis kita ini tadi kan jenengan diajak rotib pada sholawatnya. Dalam riwayat disebutkan ketika umat Nabi Muhammad itu kumpul terus di situ sholawat kepada Nabi, akan keluar semerbak wangi sampai ke langit ke-7. Dan semua para malaikat mencium semerbak wangi sholawat kepada Nabi Muhammad dari majelis tersebut. Maka berbondong-bondong malaikat datang, dan Allah haramkan menciumnya manusia dan jin. Jadi yang nggak bisa nyium itu jin sama manusia. Kalau jin sama manusia itu bisa nyium, begitu sampean sholawatan bubar ke pasar itu. Semuanya kesini mencium semerbak wangi dari majelis sholawat tersebut. Jadi yang diperkenankan oleh Allah nyium cuman malaikat. Jadi kalau jenengan kayak gini nih, sampai langit ke-7 malaikat ini kumpul. Yul majelis sholawat kepada Nabi Muhammad dikelilingi. Jin, manusia enggak. Kalau jin sama manusia bisa cium bau wanginya, lahasdahamu alaihi, rebutan hadirin. Bubar. Gus Fikri bikin sholawatan, bubar pasar. Karena nggak bau, Gus Fikri bikin sholawatan, pasar dibuka hadirin. Nih, zaman sekarang Masya Allah ada pasar mendadak bareng ngambil sholawat. Kalau sudah majelis taklim Masya Allah langsung buka pasar. Padahal zaman dulu pasar tutup gara-gara majelis. Sekarang buka pasar gara-gara majelis. Itu berarti barokahnya besar. Masya Allah. Jadi bapak-bapak para jamaah kalau habis main skak ya, main catur, terus selesai mahallul qiyam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi begitu hadirin. Jadi pendapat ulama yang menyebutkan tentang keutamaan sholawat itu banyak. Ada yang disolat, ada yang ketika disebut nama, ada yang ketika kumpul di majelis seperti yang kita sekarang ini adakan di malam yang mulia ini. Di sini kita ini melakukan bagian daripada pendapat ulama yang mengatakan wajib. Ada lagi yang mengatakan sholawat itu sallu alaihi wasallimu taslima. Sallu di sini fi'il amr, seperti walillahi ala nas hijjul bait, ya ini seumur hidup sekali. Ini pendapat paling ringan. Pendapat paling ringan menyebutkan sholawat itu wajibnya seumur hidup sekali, selain daripada seumur hidup sekali hukumnya sunnah, nggak wajib. Maka itu ya, di mazhab lain sholawat sama Nabi dalam sholat hukumnya sunnah, nggak wajib seperti kita. Ala kulli hal, akan tetapi kita mesti fahami betul bahwa sholawat kepada Nabi SAW adalah bagian dari rasa cinta kita. Man ahabba syai'an aktsaru min dzikrih. Orang yang suka sesuatu banyak menyebut sesuatu tersebut. Orang cinta sama Nabi berbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabi'ah al-Adawiyah itu tiap harinya 50.000 sholawat sama Nabi. Ketika beliau ditanya, kenapa kau sholawat sebegitu banyak? Aku ingin Rasulullah nanti ketemu para Nabi dan Rasul mengatakan, ini loh ajuz ummati, orang jumpu umatku aja tiap malamnya sholawat 50.000 kali. Jadi kepingin dibanggakan.
Nah niki Masya Allah hadirin, orang-orang dulu itu amal ibadahnya itu diberkahi sama Allah, jadi puluhan ribu kali biasa. Seperti yang ngarang kitab Sulam Taufik Al Habib Abdullah bin Nusin bin Thahir, Sulam Safinah, Sulam Taufik. Ada kitab di pondok niku namanya Sulam Taufik, dibaca di pondok-pondok, kitab kuning. Yang ngarang itu namanya Habib Abdullah bin Nusin bin Thahir. Beliau punya wirid, saya ijazahkan kepada panjenengan, siap? Tapi dibaca ya, sebelum tidur la ilaha illallah 25.000 kali. Ya Allah 25.000 kali. Sholawat kepada Nabi 25.000 kali. Ayo ngomong ngogobil tuh ayo. Nih, itu wiridnya Habib Abdullah bin Nusin bin Thahir itu sebelum tidur. Bayangin. Makanya orang-orang dulu tuh sakaratul mautnya gampang-gampang loh, wiridnya seperti itu hadirin. Waktu mau meninggal, kalau kitabnya saya baca, Bib. Masya Allah. Sulam Taufiknya saya baca, tapi amalannya itu. Waktu meninggal, istrinya itu ngomong la ilaha illallah, la ilaha dideloi ya. Lapo nih? Ngapain? Ada apa? Lu sunnah ya, kalau sunnah kau melakukan itu nggak apa-apa. Tapi kalau kau mengatakan tersebut untuk mengingatkan aku kepada zikrullah, maka ketahuilah wahai istriku, fa inna kalimat tauhid qad imtazaja bil lahmi wa dami. Semua kalimat la ilaha illallah sudah nyampur di darah dan dagingku. Long wirite 25.000 hadirin. Kalau kita tiap hari ke pasar pas sakaratul maut walsiate tolong ojo didol. Tuku ojo didol. La haula wala quwata illa billah. Medit sampai sakaratul maut, bayangno. Nih. Saking ya bercampur kepada darah dagingnya dunia. Sampai sakaratul maut itu wasiate ini loh, jangan dijual. La haula wala quwata. Ini sudah kebablasan cinta dunianya. Sampai mau meninggal pun yang diingat dunia. Tapi kalau beliau ya sholawat, zikir kepada Allah sudah seperti itu. Nah, kalau membaca riwayat Habib Abdullah bin Nusin bin Thahir niku Gus, kayak nggak masuk akal. Beliau itu sampai kalau sudah yang namanya nggak ada ulama yang menghargai waktu seperti beliau. Kalau bulan Ramadan anak-anaknya dipanggil, wahai anak-anakku ada yang jual waktunya buat saya. Loh kenapa? 24 jam buat ibadah bulan Ramadan nggak cukup. Saya mau ngasih selah lagi nambah Quran, nambah zikir sudah nggak ada, full. Sampai pernah beliau itu karena saking menghargai waktu dihadiahi muridnya jam dari Arab Saudi waktu umroh. Waktu itu jam masih zaman puteran Gus. Jam kan dulu kan nggak pakai baterai, diputer nggih. Ada yang ingat nggak? Nah berarti sampean sudah tua. Nih. Jam dulu itu nggak pakai baterai, diputer, habis diputer tiap hari itu muter. Habib Abdullah bin Nusin ini dikasih hadiah jam itu karena dia itu semua waktunya itu di-manage, dirapikan, jam sekian ini setiap hari. Tidurnya jam sekian jam semua diatur. Akhirnya kata beliau nggak ada yang pasti membahagiakan beliau seperti ngasih jam. Karena dengan jam dia bisa tahu, dulu lihat matahari dulu, lihat bintang supaya tahu, ini enggak. Dengan jam tahu semua. Akhirnya dihadiahi. Setelah dihadiahi dapat 3 hari, muridnya datang lagi kepada beliau. Gimana Habib? Jam betul-betul membantumu ibadah. Maaf, jamnya mati. Loh kok mati? Iya, saya lihat enggak nyala, saya tinggalkan, saya lepas. Coba lihat, Bib, dilihat. Loh bukan mati, harus diputer, iya. Jadi tiap hari bangun tidur harus muter. Maaf, saya nggak punya waktu untuk muter jam, karena waktu saya sudah makmur ibadah kepada Allah. Muter jam itu pirang detik, 15 detik muter itu. Beliau nggak punya waktu 15 detik untuk lalai dari Allah. Kita waktu untuk WA berapa jam hadirin? Waktu buat handphone ini berapa jam? Itu buat handphone, belum buat TV. Kita buang waktu kita ini ya Allah kayak nggak ada harganya. Tapi untuk mereka kaum solihin
Makanya sampai ada kitab khusus membaca, kitab khusus mengungkap tentang para aulia dan ulama yang menghargai waktu. Judulnya apa? Qimatuz zaman indal ulama. Jadi nilainya waktu di sisi para ulama, diantaranya seperti beliau Habib Abdullah bin Husin bin Thohir, Masya Allah waktunya. Habib Abdullah Al-Haddad yang ngarang rotib itu Pak, mulai duha sampai duhur itu sholat 200 rakaat, mulai duha sampai duhur, padahal beliau buta. Syekh Abdul Qadir Jailani di kitab Qimatuz Zaman itu tadi diterangkan mulai wudhu untuk sholat isya dipakai sampai sholat subuh. Masya Allah. Saya pernah, alhamdulillah sudah bisa meniru. Saya wudhu untuk sholat isya, saya pakai untuk sholat subuh. Subuh jam 4:15, saya sholat isya jam 4. Masya Allah. Banyak ulama dulu seperti itu. Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Abu Hanifah, Syekh Abu Bakar bin Salim 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya. Ada kiai yang ngomong ke saya, lah ya Bib, Imam Abu Hanifah 40 tahun Bib sholat subuh dengan sholat isya. Kita Bib sholat isya dengan wudhu maghrib aja kebobolan terus. Nih. Karena memang ulama dulu itu ke kamar mandi itu 3 hari sekali itu paling cepat. Karena makan sedikit, minum sedikit. Jadi ke kamar mandi itu 3 hari sekali. Bahkan ada yang sampai seminggu kalau kitab tasawuf. Lah kita kalau nggak ke kamar mandi sehari 3 kali ya. Ulama sekarang kagak undangan, Bib. Nggih. Dan setiap ngaji mesti makan, fikul makanin makanun. Makanya ulama itu yang paling sumpek kalau sudah masuk bulan Shofar. Katanya orang-orang Shofar itu bulan apes, padahal ya enggak apes. Justru apes itu buat ulama sama habaib. Gak ada undangan kecuali tahlilan. Nek omong mati kutok. Dan kemarin ini PPKM, subhanallah setahun Shofar. Saya sampai mikir singkatan PPKM iki apa sih? Akhirnya saya ketemu. Ini penurunan pendapatan kiai dan mubalek. Dan kenapa ini saya kasih tahu ya, kenapa maulid ini kok subhanallah, saya tiap malam undangan tidak ada yang kurang dari 1000 Gus. Saya sampai bingung kayak gak ono corona. Rupane kiai mbek habaib iki ndonga, ya Allah tarikan sementara corona iki ya Allah, bulan maulid sik corona ya apa utange pondok iki ya Allah. Subhanallah, masuk yang namanya maulid kayak gak ada corona hadirin. Saya itu undangan bulan maulid itu biasanya 6 bulan sudah full, 6 bulan itu sebelum maulid itu sudah full. Kemarin niku kabeh wong panitia sik ngenteni PPKM. Jadi fullnya itu sampai sebulan sebelum maulid baru langsung pol. Nunggu orang-orang itu. Kalau mules saya weteng, ya Allah, maulid kurang saulan sih durung ngono undangan ya Allah. Subhanallah, begitu masuk bulan maulid, saya lihat maulid ya Allah kok, dan tidak ada yang sakit corona sekarang ini. Jadi kayak seakan-akan berkat dongane para habaib, para kiai itu ditarik sih di Gusti Allah. Corona iki. Lah ndonga maneh, mugi-mugi ditarik terus gak usah dibalekno. Nggih. Dibalekno maneh seakan banyak orang yang meninggal, ulama habaib juga kemarin banyak yang meninggal gara-gara corona itu. Tapi alhamdulillah saat ini aman, bebas. Nih, makanya corona masker sekarang ini juga saya sulit mendapatkannya. Nih, apalagi di Madura, waduh, kano masker belas. Subhanallah, kebal-kebal wong Madura nih. Makanya saya sering ngomong, kalau corona di dunia mendolimi orang, kecuali di Madura, didolimi orang Madura. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bulan Maulid adalah bulan bagaimana menambah kecintaan kita kepada beliau baginda Muhammad. Dan diantaranya kita banyakin sholawat. Ini Gus Fikri ngajak kita baca rotib. Di situ isinya pertama zikir kepada Allah, kemudian sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan sholawat itu banyak hadirin.
Keutamaan sholawat itu banyak sekali. Itu sampai kalau yang disebutkan ulama tentang fadhailnya sholawat ala Nabi itu banyak betul. Cuman ada ulama yang mengatakan dari semua fadhail sholawat sama Nabi ini yang paling hebat ini satu, yang kalau nggak ada keutamaan sholawat kecuali hadis ini cukup. Padahal banyak keutamaan sholawat sama Nabi itu banyak di dunia di barzakh sampai yaumul kiamah banyak wis. Kata Rasulullah, aktsiru minas sholati alayya fa innaha nurun fil qabri wa nurun ala sirat wa nurun yaumul kiamah. Itu banyak disebutkan. Nurun fil jannah, di surga, di sirat, di kuburan. Wis tentang keutamaan sholawat ini banyak, tapi yang paling hebat ini satu hadis. Yaitu ketika orang mengatakan, ya Rasulullah, saya buat sepertiga wirid saya sholawat, cukup enggak? Boleh dilebihi juga enggak apa-apa. 2/3 boleh dilebihi juga enggak apa-apa. Kanjeng Nabi, wirid saya mulai bangun tidur sampai tidur sholawat kepadamu. Kata Rasulullah, idzan yukfahammuk wa yughfar bihadzambuk, maka kau mendapatkan 2. Pertama, kau enggak akan sumpek, semua kesulitanmu diangkat di dunia, dan di akhirat dosamu diampuni. Kata ulama, di dunia paling gak enak ikut sumpek, di akhirat paling gak enak bawa dosa. Semua kendala selesai dengan sholawat kepada Rasulullah. Pak, orang di dunia ini paling gak enak sumpek, duit sumpek, apa enaknya? Gak ada. Paling enak itu di dunia ini hidup seneng. Ham itu enggak ada. Ham itu sumpek, masalah, kepikiran gak iso turu iku ham. Dan itu paling enggak enaknya di dunia. Ada pejabat kurang tinggi apa, tapi uripe ham sumpek. Dihantui oleh KPK. Gak iso turu, telepon KPK telepon. Apalagi OTT, operasi tangkap tangan. Kalau ketemu KPK kayak malaikat Israel. Stres, belum ketangkep, stroke duluan. Kenapa ham? Orang kaya juga gitu. Nah, takut ini ada 2. Ada takut dengan yang akan terjadi dan yang sudah terjadi. Takut yang akan terjadi itu namanya khauf. Takut dan sumpek sudah terjadi namanya huzun. Makanya wali Allah itu uripe enak, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Di bacaan rotib ada salah satu doanya, ya farijal ham, ya kasyifal gham, ya farijal ham, wahai pengangkat sumpek. Harus diangkat sumpek itu. Makanya saya senang Bib kalau banyak orang sumpek. Karena yang datang rotib terus banyak. Oke. Masya Allah. Seperti ini kan banyak, ini sumpek-sumpek semua. Makanya kalau ngaji itu seneng guyon, sambil guyon itu menghilangkan sumpek itu tadi. Masya Allah. Sholawat sama Nabi mengangkat sumpek. Makanya orang-orang sholawatan itu sekarang Masya Allah baca sholawat ya Rasulullah. Itu Habib di sebelah kiri antum ada Kiai Rahmatullah. Itu punya majelis sholawat, majelis apa Mas Bro. Wah, Masya Allah. Majelis sholawat gak ada 2 sudah sekarang. Ngilangi sumpek. Masya duwe utang teko sholawatan itu lali utang. Tapi lek mulai gilingan maneh. Enak sholawat. Sampai lihat kalau majelis sholawat itu bawaannya ceria. Karena memang Rasulullah mengatakan idzan yukfahammuk. Ya. Nah, itu overdosis, Gus. Lah iya. Kayak konser aja. Itu saking nemen sumpeknya. Lah ya, kadang-kadang mungkin juga nggak paham. Kalau jogetnya pas ya Hanana masuk akal, Gus. Ya Hanana, bahagianya kami bi Muhammad. Terus joget masih masuk akal. Tapi kalau pas waktunya doa, ya isfa lana. Lu njaluk syafaat ben joget iki apa? Coba sampean depannya Rasulullah minta syafaat. Ya Rasulullah. Nah, aku Kanjeng Nabi tak lukup kok tak nggih. Njaluk isfa'lana ya Rasulullah, syafaati kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, syafaati kami, tak syafaati kok. Lah kok syafalan. Gak pas Gus, gak matching.
Kadek nyekel benderone Arema wis. Jadi kalau solawatan mbok sing dipasno gitu loh, joget pas apa itu namanya ya Hanana itu masuk akal. Bahagianya kami bi Muhammad, ya bahagianya kami dengan Nabi Muhammad, joget nggak apa-apa. Bisa ada dalilnya, ada. Sayyidina Ja'far Thayyar ketika ketemu Rasulullah saking senengin joget. Bahagia Rasulullah, seneng lah iki zaman saiki Imam Ja'far Sayyidina Ja'far Thayyar ini ketika ketemu Rasulullah ya Hanana bi Muhammad pas. Lah kalau isfa' lana ya Rasulullah paringi syafaat. Isfa' lana. La haula wala quwata illa billah. Sekarang kalau mau minta syafaat kan minta tolong coba sampean mau minta tolong sama Gus Fikri nanti pulang dari sini genakno sandale Gus njaluk tolong Gus. Langsung tak tabrak Beb. Nah kan gitu hadirin, sing matching ngono lho ya. Kemudian yang pertama sumpek. Orang itu paling nggak enak hidup itu kalau sudah ada sumpek. Sumpek itu dengan apa yang terjadi dan takut apa yang akan terjadi. Khauf itu belum didapati, wedi, takut nggak lari, nggak laku, bang ininya takut ini, takut itu takut. Iya, kayak pejabat takut KPK, kita takut nanti nggak laku dan lain ini takut ini sudah nggak enak. Yang kedua huzun itu sudah kita lalui ketika kita punya dagangan nggak laku kita sumpek. Nah hidup itu paling nggak enak punya takut dan sumpek. Nah ini kuncinya. Idzan yukfahamuk, apa itu? Sholawat kepada Rasulullah. Enak wis. Nah, tema kita melalui Ratibul Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad mendapatkan mahabbah Rasulullah. Di antaranya dengan dirotib itu adalah perbanyak sholawat kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Yang kedua wa yughfar bihadzambuk, masya Allah. Nanti di akhirat manusia ketakutan semua. Nabi Adam kita datangi, oh saya punya dosa. Makan buah khuldi, Nabi Nuh ditanya takut. Kenapa? Memang kendala nanti di yaumil qiyamah itu dosa. Tapi orang yang banyak sholawat senang. Dengan sholawat dosamu diampuni oleh Allah. Duh, makanya kata ulama subhanallah jami' syamil. Ini yang namanya sholawat ini dunia dapat akhirat dapat. Makanya sampean kalau kepingin rezeki lancar, jodohnya cepat ataupun yang lainnya, semuanya dengan sholawat kepada Rasulullah. Ya. Berkatnya sholawat itu semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Sampean punya dagangan, kepingin laris, sholawatan. Hadir majelis sholawat, hadir majelis rotib, di situ ada sholawat. Ketika kita menjualnya banyakin sholawat, insya Allah orang yang gemar sholawat rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu paling enak. Makanya sholawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini mempunyai keuntungan dunia. Sakratul maut. Kalau ini di dunia dalilnya jelas. Fa innaha nurun ya fil qabri. Pertama di barzakh. Wa nurun ala sirat. Orang yang banyak sholawat nanti di yaumil qiyamah di sirat dapat nur. Kalau dikubur dapat cahaya. Kalau di sirat dapat nur. Kemudian yang terakhir nurun fil jannah. Lho di swarga kok butuh nur gawe apa? Surga iku padang, lek neraka peteng. Lho Beb, neraka kok peteng? Neraka kan api ya. Lho napi kok peteng lho? Api itu semakin kuat semakin gelap. Saya mau tanya sama sampean. Panas mana api yang biru sama yang merah? Panas mana yang kuning sama yang biru? Padang mana? Padangnya kuning. Tapi semakin panas itu semakin biru, semakin hitam. Makanya neraka itu wireng, gelap gulita, nggak kelihatan. Itu neraka. Tapi surga nur, cahaya. Lah terus kalau di surga kok minta nur ini apa gunanya? Kata ulama, lo gak paham. Nur di situ adalah firman Allah.
Laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Nur di situ adalah Nabi Muhammad. Maknanya orang banyak sholawat, di kubur dia dapat cahaya, di sirat dia dapat cahaya, di surga dapat sang nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau sudah di surga dapat Nabi Muhammad, ya Kanjeng Nabi lebih indah dari surga. Ada ulama itu ditanya, Gus, ulama ini kan kayak Imam Qurtubi mengarang kitab tazkirah tentang surga. Sampean kalau diceritain surga kayak iso turu saking senenge. Surga itu gini. Wah. Ada satu orang tanya kepada satu ulama, saya minta satu kalimat yang paling singkat tentang kenikmatan surga. Surga banyak bidadari. Wayul bidadari. Saking cantiknya, kalau turun ke bumi nggak perlu lampu bumi. Satu bidadari awan 24 jam. Siang 24 jam, nggak ada malam, saking padangnya bidadari. Sampai kata Imam Syafi'i, bidadari kulit ngidu ndek segoro di laut iku asin, didoni bidadari langsung tawar. Makanya sampean sing butek-butek iki diababi bidadari, wis nggak usah perawatan, langsung kinclong, glowing. Saking indahnya bidadari. Itu tentang keutamaan, bidadarinya seperti ini, buah-buahannya seperti ini. Wah, wis ngomong tentang surga, ngawang kita, terbang saking nikmatnya. Tapi ini ada orang nggak usah kitab tazkirah lil Imamul Qurtubi yang mengutarakan tentang surga yang begitu indah, surga itu begini, surga buahnya kayak gini, surga. Saya minta satu kalimat yang paling tepat yang membuat saya rindu kepada surga. Kata beliau, bisa. Sampean bisa menceritakan surga yang langsung saya rindu walaupun cuma satu kalimat, bisa. Apa? Fiha Rasulullah. Surga itu wonten Kanjeng Nabi. Di surga ada Rasulullah. Cukup. Lawang surga aja diciptakan untuk beliau Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada orang cari surga nggak cari Nabi Muhammad, nggak cari surganya, itu pinter. Nih. Makanya kata Habib Al-Habsyi, fi jannatin masyaqani min wasfiha illa likaunil hibbi hayyama. Di surga aku nggak tergiur dengan bidadarinya, nggak tergiur dengan makanannya, dengan istana-istananya. Aku tergiur berdekatan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah itu, kalau orang mau beli rumah, jawabannya apa? Al-jar qoblad dar. Sampean kalau mau beli rumah, jangan lihat rumahnya dulu, lihat tetangganya dulu. Ya, sampean mau beli rumah, jangan dilihat rumahnya dulu, tetangga kiri, kanan baru lihat rumahnya. Kalau sampean rumahnya istana, tapi tetangganya nggak baik, nggak betah sampean. Makanya kata Rasulullah, tetangga dulu baru Rabi'ah ketika ditanya, wahai Rabi'ah, kamu nggak kepingin masuk surga? Jawabannya al-jar qoblad dar. Saya surga itu nomor 2, tapi tetanggaan sama Rasulullah nomor 1. Karena saya masuk surga karena di situ ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah niki, jadi kita sekarang mendekatkan diri kepada Nabi kita Muhammad melalui jalur banyak zikir dan sholawat kepada beliau baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih atas semua bantuan, dukungan, sumbangan dan semuanya, mudah-mudahan barokah. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.